Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda, yaitu berlokasi di Samarinda seberang. Tepatnya saat ini saya berada di salah satu cagar budaya yang ada di kota Samarinda. Nah, kali ini saya akan jalan-jalan ke salah satu cagar budaya yang ada di Samarinda seberangnya guys, yaitu tepatnya di Masjid Tua Kota Samarinda atau yang terletak di Samarinda seberang, yaitu saat ini sudah dikenal dengan Masjid Siratal Mustaqim. Nah, Masjid Siratal Mustaqim ini adalah sebagai salah satu cerminan kearifan lokal masyarakat Samarinda. Mana kita tahu bahwa masjid adalah merupakan simbol Islam dan produk budaya masyarakat Indonesia. Salah satu masjid yang cukup terkenal di Indonesia adalah Masjid Siratal Mustaqim. Pembangunan Masjid Siratal Mustaqim ini guys dimulai pada tahun 1881 Masehi ya. Nah, ini diselesaikan selama kurang lebih 10 tahun guys. Kemudian setelah bangunan ini rampung, bangunan Masjid Siratal Mustaqim ini diresmikan pada tanggal 27 Rajab tahun 1311 Hijriah atau 18 Februari 1894 Masehi oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman ya guys, yang merupakan Raja Kutai Kartanegara. Nah, sekaligus beliau menjadi imam pertama yang memimpin sholat di masjid ini saat diresmikan. Selama kurang lebih 129 tahun lamanya, bangunan ini telah mengalami perubahan fisik dan lingkungannya guys. Masjid Siratal Mustaqim ini guys dibangun dari kayu ulin. Nah, jadi dia tidak dibangun dari batako atau dari bahan bangunan yang lainnya, tapi dia dibangun dari kayu ulin. Ruang utamanya berbentuk bujur sangkar ya guys, dengan konstruksi rumah panggung berukuran 20 meter kali 20 meter kali 20 meter ya guys. Kemudian kita ke menaranya ya guys. Menara Masjid Siratal Mustaqim ini mengadopsi gaya arsitektur Yaman yang dibangun dengan yang digabung dengan arsitektur Cina. Jadi gitu ya guys, menara Masjid Siratal Mustaqim ini diadopsi dengan gaya arsitektur Yaman yang digabungkan dengan arsitektur Cina dan menggunakan ukiran kutai yang terletak pada lips, lang, dan pagar menara ya guys. Jadi pagar menaranya dan langnya itu menggunakan ukiran kutai. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian guys, perlu diketahui bahwa Masjid Siratal Mustaqim ini atau masjid tertua ini yang sudah merupakan salah satu cagar budaya
beralamat di Jalan Pangeran Bendahara, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Di dalam Masjid Shiratal Mustaqim ini ada interior dan mimbar Masjid Shiratal Mustaqim ya guys. Nanti pada sudut atap dan sisi dinding mimbar Masjid Shiratal Mustaqim ini itu ada ukiran-ukiran ya, tadi. Kemudian di dalam masjid juga ini ada mushaf Al-Quran tua yang tersimpan di Masjid Shiratal Mustaqim. Jadi ada mushaf Al-Quran tua yang tersimpan di dalamnya guys. Nah, Masjid Shiratal Mustaqim ini asal mulanya dibangun oleh pangeran atau diusulkan pembangunannya oleh Pangeran Bendahara. Posisi ini Samarinda Seberang sebagai pusat penyebaran Islam semakin kuat. Seorang bangsawan dan pedagang Muslim asal Pontianak, Kalimantan Barat, Said Abdurrahman bin As-Segaf datang ke Kerajaan Kutai dan memilih Samarinda Seberang sebagai tempat tinggal sementara. Pada awalnya tujuan Said Abdurrahman As-Segaf hanya untuk berdagang, tapi melihat kenyataan bahwa posisi Samarinda Seberang sebagai pusat syiar agama Islam di Kutai, maka ia memutuskan untuk mengembangkan syiar dan kajian intelektual Islam. Nah, ketekunan dan ketaatan dalam menjalankan syariat Islam serta sudah ditokohkan masyarakat membuat Sultan Kutai saat itu, Haji Muhammad Sulaiman, pada tahun 1880 mengangkat Said Abdurrahman As-Segaf sebagai kepala adat dan agama Samarinda Seberang dan diberi gelar Pangeran Bendahara. Itulah guys. Dengan senang hati beliau menerima pengangkatan dan gelar tersebut. Dia meyakini dengan jabatan sebagai kepala adat dan agama Samarinda Seberang, ia lebih luas melaksanakan syiar agama Islam. Banyak hal menurut beliau yang harus dibenahi dalam masalah keagamaan. Kurangnya sarana peribadatan kemudian membuat Pangeran Bendahara menyuarakan untuk membangun masjid di Samarinda Seberang dan daerah lainnya. Kemudian pembangunan masjid dilanjutkan oleh Kapitan Jaya awal tahun 1901 Masehi, diteruskan oleh Henry Dasen. Kehidupan masyarakat di Samarinda Seberang menarik minat seorang saudagar berkebangsaan Belanda, Henry Dasen namanya. Setelah mempelajari dan berdiskusi tentang agama Islam dengan Pangeran Bendahara dan para tokoh agama, Henry Dasen mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda ia menjadi Muslim. Henry Dasen pada tahun 1901 Masehi menyisihkan sebagian kekayaan untuk membangun menara masjid yang berbentuk segi 8 setinggi 21 meter guys. Kira-kira begitulah ya.